Dulu penting suka dari kelas 12-8. Didampingi oleh Bapak Yusafat Pujiharto, MED, selaku guru pembimbing, dan Bapak Arasita Suryadi, MSI, selaku guru penguji. Sesi ini terdiri dari presentasi karya tulis oleh presenter selama 2 menit, sesi tanya jawab oleh penguji dan pembimbing selama 15 menit, sesi tanya jawab oleh audiens selama 30 menit. Sebelum diakhiri dengan sesi foto. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin mengimbau para audiens untuk mengakses abstrak pada pengetahuan dan infografis dari kelompok 74 di aplikasi JPress sebagai gambaran besar dari presentasi. Dengan demikian, marilah kita mulai sesi presentasi oleh kelompok 74. Kepada presenter, dipersilakan untuk memulai pemaparan selama 2 menit. Baik, terima kasih Kak B atas kesempatannya. Pak Muji, Pak Alex, para tamu undangan, dan orang tua yang terhormat, serta teman-teman sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 74 akan memaparkan materi mengenai penelitian yang telah kami lakukan tentang pengelolaan sampah yang efisien di kalangan remaja SMA Gonzaga untuk mengurangi timbulan sampah di Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rini Himura. Saya Nurul Intan Ginting, nama saya Jiran Romi Tinggi, dan nama saya Pindah Kamar Sidi Putra. Berikut terdapat daftar isi dari isi presentasi kami. Selanjutnya, ini isi abstrak dari penelitian kami. Dan selanjutnya adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari penelitian kelompok kami adalah seringkali kami melihat sampah-sampah yang berserakan di jalan. Dan hal itu juga terjadi setelah sekolah kami SMA Kolese Gonzaga. Pengolahan sampah yang kurang efektif jadi salah satu faktor penyebab utama masalah ini terjadi. Dan jika masalah ini terus terjadi, ini akan bukan saja berdampak bagi lingkungan sekolah kami, namun ini akan juga berdampak pada pusat tempat pengolahan di Jakarta, yaitu TPSP Bantar Gebang. Sebagaimana kita tahu, TPSP Bantar Gebang sekarang sudah dinyatakan overload dan komunitas SMA Gonzaga dapat berpromosi buat pengelolaan sampah. Jadi kita sudah membantu mengelola juga dan Jakarta. Selanjutnya pada fenomena penelitian kami dapat mengetahui sekolah sebagai tempat kumpul yang banyak orang, produksi banyak sampah. Sampah-sampah yang dari sekolah yang ada di Jakarta dipindahkan ke TPS Bantar Gebang. Selanjutnya, yang disebutkan oleh rekan saya dulu bahwa TPS Bantar Gebang mengalami overload. Akibat dari overload di TPS Bantar Gebang, karena kan pengolahan sampah yang tidak efektif dari sumber produksi sampah seperti sekolah. Baik, dari fenomena yang telah dijelaskan oleh rekan saya Apin, maka kami sebagai peneliti telah menyimpulkan beberapa rumusan besar sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah siswa-siswi SMA Gonzaga telah menerapkan prinsip 3R untuk mengelola sampah pada kehidupan sehari-hari? Lalu, bagaimana kendala yang dihadapi oleh para siswa dan siswi dalam mengelola sampah mereka? Dan juga bagaimana pengelolaan sampah yang efisien yang dapat dilakukan oleh para siswa dan siswi di lingkungan Gonzaga? Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa prinsip 3R yang dimaksudkan dalam hal ini adalah seperti yang kita ketahui secara umum, untuk mengelola sampah, masyarakat dapat mengikuti prinsip 3R sebagai patokannya. Selanjutnya, kami sudah dapat hipotesis dan tujuan dari penelitian kami. Hipotesis dari penelitian kami adalah siswa SMA Kolese Gonzaga dapat menerapkan prinsip 3R dengan mudah dan efektif dengan pengarahan yang jelas, fasilitas yang memadai, pengelolaan sampah dipastikan akan lebih optimal. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami adalah pertama, mengetahui apakah para siswa SMA Kolese Gonzaga dapat menerapkan dan memahami prinsip 3R. Yang kedua adalah mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh siswa dalam menilai sampah mereka. Dan yang ketiga, kami menilai sampah yang paling penting untuk diterapkan dalam aktivitas. Beberapa landasan teori yang kami dasarkan di dalam penelitian kami, dimulai dari jenis sampah yang dibagi jadi dua, yaitu sampah organik, seperti makanan dan minuman yang tersisa dan ranting-ranting maupun daun-daun dari pohon. Untuk sampah organik seperti plastik, kertas, dan kemasan makanan maupun minuman. Selanjutnya ada prinsip 3R. Dimulai dari reduce adalah kegiatan
untuk mengurangi segala kegiatan yang dapat memproduksi sampah. Berikutnya ada reuse, yaitu kegiatan yang menggunakan kembali sampah yang masih memiliki nilai manfaatnya. Dan berikutnya ada juga recycle. Recycle adalah kegiatan yang mengubah sampah dan mengubah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Berikutnya ada landfill, yaitu kegiatan pengolahan sampah yang mengumpulkan dan menumpuk ke dalam suatu lokasi yang cukup dan menumpukannya lagi dengan tanah. Berikut ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tertulis bahwa pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berikutnya regulasi dan kesadaran individu dalam penanganan sampah. Berdasarkan jurnal pendidikan yang kami referensi yang berjudul Kesadaran Siswa Kelas Menengah Atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran siswa datang dari diri sendiri. Hal penunjang kesadaran siswa datang juga dari peraturan sekolah dan kegiatan sekolah. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang telah kami lakukan adalah metode campuran yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kuantitatif sendiri, kami membuat sebuah kuesioner dan kuesioner tersebut kami bagikan kepada siswa-siswa. Dan kuesioner tersebut berisi apakah siswa-siswa itu dan yang kedua itu kami mampu melakukan itu memberikan bagaimana. Selanjutnya kami akan memasuki hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Sebelumnya, penelitian ini kami laksanakan dari bulan Oktober tahun 2024 hingga Februari tahun 2025 di lingkungan SMA Gonzaga dan juga TPSD Bantar Gebang. Lalu, kami memperoleh data melalui kuesioner yang kami bagikan kepada siswa dan siswi SMA Gonzaga yang telah dijawab oleh 81 responden. Kami juga mewawancarai dengan beberapa narasumber, yaitu 2 anggota tim pindahan Gonzaga, 3 guru biologi Gonzaga, dan juga salah satu pihak dari TPSD Bantar Gebang. Selanjutnya, ini adalah hasil dari kuesioner yang kami paparkan. Yang pertama adalah remaja residen yang menerapkan PC3R. Dari 81 responden yang mengisi kuesioner kita, mayoritas memilih ya. 74,1% telah menerapkan PC3R dalam kehidupannya sehari-hari. Dan 25,9% belum menerapkan PC3R. PC3R yang diterapkan mahasiswa sehari-hari yang paling banyak yang reuse. 87,3%. Reduce 59,6%. Yang paling sedikit adalah recycle 33,6%. Ini adalah contoh jawaban resolusi kita akan membangun keluarga lain menggunakan membersihkan. Nah, saya orang itu berinteraksi juga dari rumah untuk dipakai untuk membangun jadi yang tadi sendiri responden juga mengatakan bahwa dengan cara melakukan hasil kita tidak perlu melakukan ini dan cycle. Responden kita mengatakan ketika yang paling sedikit untuk dilakukan adalah reduce dapat dimulai dari kegiatan yang sebenarnya kami untuk kita menyediakan program plastik jadi responden kita juga melakukan itu. Oke, yang selanjutnya adalah hasil dari untuk syarat pertama adalah di awal dia menerima pelatih keindahan dari kepala sebenarnya. Dan dalam wawancara ini kami mengajukan dan memang sebelumnya dan saya ini terus motor orang yang tidak kenal. Dan selanjutnya adalah kami melakukan pengendalian dan modifikasi antara kegunaan untuk dan dalam wawancara itu ini memberikan pertanyaan cara aktif yang paling terbaik di antara prinsip 3R dan Pak Putra menjawab karena menurut saya konsolidasi dan kegiatan ini itu dilakukan
Bawa punya pelatih di dunia. Selanjutnya pada bagian wawancara berikutnya, kami bertanya kepada Bung Kristal. Beliau adalah guru biologi. Kami mengajukan pertanyaan yang sama dengan Pak Putra, yaitu 3R, prinsip 3R apa yang paling efektif? Pak Kristal menjawab, recycle itu kan butuh effort lebih. Bagaimana mengubah botol plastik menjadi biji plastik? Bahkan perlu alat dan butuh energi. Teori kan cukup didiamkan. Jangan beli yang menghasilkan sampah. Reuse bukan cuma pakai pola tidak mengubah atau apapun. Kami dapat menyimpulkan menurut Kristal bahwa prinsip 3 yang paling efisien digunakan di sekolah Gonzaga yaitu reduce dan reuse. Selanjutnya kami bertanya kepada Pak Hugo, yaitu guru biologi. Kami bertanya kepada Pak Hugo, apakah ada hubungan dengan kesadaran dengan pengolahan sampah para siswa di SMA Kolase Gonzaga? Pak Hugo menjawab, kesadaran itu puncak tertinggi dari pencapaian manusia. Tetapi kalau peraturan itu tidak ada, tidak bisa mencapai kesadaran. Kami menyimpulkan sebelum kami mengincar kesadaran siswa, kami perlu menetapkan suatu peraturan yang jelas. Terakhir, kami mewawancarai salah satu pihak dari TPN Terbang, yaitu Pak Roy Siombing. Pertama-tama, kami mengajukan pertanyaan untuk menanyakan kebenaran atas pernyataan bahwa di TPS Terbang ini sudah overload atau belum. Dan benar saja, Pak Roy Siombing mengatakan bahwa berdasarkan riset tahun 2019, di TPS Terbang ini sudah mengalami overload atau volume sampah yang sudah melebihi kapasitas normalnya. Maka dari itu, sekarang di TPS Bantar Gebang ini terjadi pemaksaan sehingga untuk mengelola sampahnya itu perlu perhatian yang khusus karena volume sampah yang sudah terlalu tinggi. Maka dari itu, kami melakukan pertanyaan lanjutan, yaitu bagaimana pengelolaan sampah yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat, terutama terfokuskan pada para siswa dan siswi di Gonzaga. Dan poin utama yang diajukan oleh Pak Roy adalah bahwa reduce bisa dilakukan dengan simple, makanan tidak disisakan, lalu belanja sepenuhnya dan juga masak dengan bahan sepenuhnya saja. Poin kedua adalah recycle, di mana ia mengajukan composting. Itu adalah suatu metode pengelolaan sampah recycle yang mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Lalu, tapi secara realistis di Indonesia ini jarang sekali yang menggunakan metode composting ini. Maka dari itu di TPS Bantar Gebang mereka mengelola sampah menjadi bahan bakar alternatif. Namun pada akhirnya, Pak Roy menyarankan kami para siswa dan siswi SMA Gonzaga untuk mengelola sampah yang metode terbaik dan teramannya itu memilah sampah dari sumbernya. Di mana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah saat pertama kali kita membuang sampah, itu kita sudah mengkategorikannya ke tempat sampah sesuai kategori. Yaitu yang pertama ada sampah organik dan anorganik ataupun sampah basah dan sampah kering. Berikut kami sudah sampai kesimpulan dan syarat. Kesimpulan dari penelitian kami adalah 74,1% dari responden telah menerapkan prinsip 3R. Dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran dan niat para siswa untuk mengelola sampah sendiri. Dan yang ketiga, dibutuhkan pengarahan yang baik seperti melalui program dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dan sangat diinginkan kami adalah menggalakkan gesit seperti yang kita sudah tahu. Sehingga Polisi Gonzaga telah menerapkan program gesit lagi. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Yang ketiga, pengalaman untuk membangun kesadaran. Dan yang terakhir, menambah inovasi cara dari UPBN. Dan yang selanjutnya adalah refleksi. Apa aja sih yang sudah kami gambarkan sama kami? Diharapkan penelitian ini meningkatkan kesadaran lingkungan serta mengintegrasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya adalah infografis. Ini adalah infografis dari
penelitian yang telah kami lakukan dan penelitian ini dapat diakses melalui aplikasi Unilever. Dan yang selanjutnya adalah roda pengetahuan. Untuk roda pengetahuan yang pertama adalah mata pelajaran agama, yang dimana mata pelajaran agama ini kita menggunakan kami dari nanti yang selanjutnya juga lagi ikutin kaitan Jelaskan pupuk yang dimanfaatkan untuk tanaman di sekitar kita. Selanjutnya pada mata pelajaran PKN kami mengambil konsep undang-undang. Undang-undang yang kami pilih yaitu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berisi pengertian pengolahan sampah. Selanjutnya adalah pelajaran ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi sirkuler. Salah satu contoh dari ekonomi sirkuler adalah 3R. Sampah yang dipakai itu nggak harus dibuang, jadi ya bisa digunakan kembali. Nah, selanjutnya adalah kimia. Dalam pelajaran mata ini, kami menggunakan konsep ini karena pada saat kami melakukan penelitian banyak kebanggaan kami bahwa sampah-sampah yang terkena hujan akan menghasilkan screening dan ada yang disebut sangat bahaya karena lagi gas yang organik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kelompok 74 atas presentasinya. Mari kita beri apresiasi tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab dimulai dari guru pembimbing dan penguji selama 15 menit. Maka dari itu saya mempersilakan Pak Putri dan Pak Alex untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok. Ini Pak Alex dulu berarti. Penguji dulu ya. Oke. Coba ke judul aja coba. Saya pengen melihat judul. Judul pengelolaan sampah yang efisien cuman di kalangan remaja SMA Gonzaga untuk mengurangi timbulan sampah di Jakarta. Nah, saya mau bertanya, kenapa enggak? Karena judulnya panjang banget gitu, perasaan saya gitu ya. Jadi, nah kenapa enggak cukup di SMA Gonzaga aja gitu ya? Kenapa kok ada kata di Jakarta? Terus kalau kita bicara hasil penelitiannya kan ini kan yang diharapkan kan berarti kan kelompok mencari yang efisien kan. Berarti ada yang di sini di Gonzaga ini ada yang efisien, ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi cara yang tadi gitu ya. Karena di sini tulis yang efisien, berarti harusnya mendapatkan hasil yang efisien tuh apa sih gitu kan? Apakah tadi yang dari prinsip 3R? Kalau saya nangkepin malah gitu tadi yang dari 3 kata kuncimu itu tadi ya reduce, reuse sama recycle itu kan. Nah, yang efisien kalau di SMA Gonzaga itu eh, apa gitu ya. Jadi tolong ini tentang judul ini gimana nih menurut kalian apa namanya sudah efektif belum ya? Ya artinya dan hasilnya nanti apa? Betul nggak kamu mendapatkan pengelolaan sampah yang efisien? Saya menanggapi aja sih yang timbulan sampahnya di Jakarta gitu ya. Kenapa kok nggak hanya kata cukup di SMA Gonzaga yang efisien apa sih? Terus yang pertama itu yang pertama, yang kedua apa yang melatar belakangi kelompok ini eh, kok tema seperti ini ya tentang sampah gitu ya mengelola apa pengelolaan sampah. Yang mungkin banyak di kaum muda ini juga malas berurusan dengan sampah gitu ya. Tetapi kok kalian concernnya di pengelolaan sampah. Itu yang kedua ya. Jadi kenapa apa yang melatar belakangi. Kemudian ketika kamu melakukan penelitian ini apa yang
kamu hambatan-hambatan apa ya? Hambatan apa? Terus kalau kamu punya waktu lebih, apa yang mau kalian teliti? Katakanlah penelitiannya nggak cuma sampai 2025, tapi diperpanjang jadi 2027 gitu ya Pak ya. Nah apa ya yang mungkin masih kurang dan mau diteliti gitu ya. Terus tentang data didapat dari responden ya. Nah ini gimana? Menurut kamu respondennya berapa persen dari total populasi kita dan kamu anggap representasi apa namanya sesuai lah, cukup valid lah gitu ya. Berapa sih data jumlah penduduk kita anggap 900 orang gitu atau 1000. Nah, yang kamu dapat itu berapa persen gitu. Dan menurut kalian apakah sudah mewakili ya sampel atau katakanlah responden itu mewakili dari pembahasan kalian ini ya. Itu aja ya. Jadi yang pertama tentang judul, kenapa kok nggak kata cukup kata SMA di SMA Gonzaga gitu. Kenapa harus pakai kata Jakarta? Nah, terus efisiennya kata efisien tuh benar nggak kamu dapat akhirnya dapat apa yang efisien itu ya tentang judul. Yang kedua tadi yang melatar belakangi itu ya melatar belakangi. Nah, yang ketiga bicara tentang data. Oke, Oke. izinkan saya untuk menjawab. Mungkin nanti teman-teman akan menambahkan. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai judul, mengapa kamu memilih untuk mengurangi timbulan sampah di Jakarta? Karena kita ini tujuan dari penelitian ini tuh kita mau mengajak teman-teman di Gonzaga ini untuk memulai mengelola sampah mereka secara efisien agar dapat mengurangi volume sampah di TPS Bantar Gebang. Karena seperti yang diketahui bahwa di TPS Bantar Gebang ini sudah overload atau volume kapasitasnya sudah berlebihan karena mereka juga kesulitan untuk mengolah sampahnya jika tidak maksudnya dari rumah sendiri itu belum dikelola dengan baik. Nah, yang kita temukan dari efisien ini adalah disarankan oleh guru-guru biologi Gonzaga dan juga pihak TPS Bantar Gebang untuk memilah sampah dari rumah gitu Pak. Jadi di rumah itu disediakan mana sampah organik dan anorganik biar nanti saat dibawa ke TPS Bantar Gebang ini udah lebih mudah untuk dikelola oleh mereka gitu Pak. Lalu tadi latar belakang ya Pak. Yang latar belakangi dari penelitian. Tapi sebentar, kalau tadi bicara efisien, akhirnya yang efisien dapatnya apa? Nah, yang paling efisien tuh dengan reuse lah. Reduce. Ya, ya. Oke, ya lanjut. Itu yang Penelitian dengan tema ini bagaimana? baik Pak, saya akan izin jawab lagi. Jadi yang latar belakang penelitian kami adalah saya pribadi itu karena saya ingin melihat apa ya lingkungan Gonzaga juga jauh lebih bersih gitu Pak. Seperti yang kita ketahui di toilet perempuan misalkan itu uh, masih ada sampah lah yang lalu juga kita sudah menyediakan sampah yang membedakan tipe-tipenya kan Pak. Tapi beberapa siswa dan siswi juga masih belum bisa membedakan sampah-sampahnya gitu Pak. Jadi ada yang asal buang juga. Lalu mungkin dari jalan dari dua Apin. Dengan research yang kita dapatkan dari TPS Bantar Gebang Pak, kita tuh baiknya mengelola sampah dari rumah atau sekolah masing-masing. Soalnya kalau di Bantar Gebang dari Royce Hombing dia mengatakan kalau di Bantar Gebang tuh lumayan berbahaya untuk sampah dari landfill. Soalnya sudah overload, jadi bisa jatuh gitu semua sampahnya dari yang gunung sampah itu. Ada yang mau tambahan? Cukup sih Pak, mungkin saya akan jawab pertanyaan Bapak yang ketiga ya. Yang tentang apa sih yang menghambat kami dalam proses ini. Mungkin yang menghambat kami itu dalam proses pengolahan datanya. Nah, kami awalnya juga sempat eh, bingung bagaimana cara kami mengelola data dari SMA Kolese Bidara jadi lingkup yang lebih besar yaitu Jakarta. Kami akhirnya bisa mengolahnya dengan cara mau bisa sangat juga. Dan di Bantar Gebang itu kami mendapatkan banyak hal ini memang hanya kendalanya untuk
Jadi kemarin itu kan aku jarang itu kan Kak. Jadi itu sih dari kendala yang kami dapatkan. Waktu ngambil data kendalanya banyak. Lumayan banyak begitu kan kita waktu itu lumayan sibuk dari kesibukan masing-masing, terus dari banyak perubahan pun eh, si komisi pembimbing tersebut juga juga memiliki kalender yang padat, jadinya kita harus menemukan jadwal yang pas. Akhirnya kita harus menunggu kayak seminggu 2 minggu untuk bertemu dengan dia. Kalau yang ini saya mau nanya tentang data yang dapat dari teman-teman Anda berarti ya. Itu datanya dari kelas 10, 11, 12 apa hanya kelas 12? Bisa menjawab. Ayo boleh. Dari kelas 10 sampai kelas 12 Pak. Jadi ada yang 40 juga, kelas 11, kelas 12 juga ada. Oke, yang ditanyain itu apa? Yang ditanya? Pertanyaannya itu tentang nggak usah terlalu di, tapi yang ditanyain apa? Pertanyaannya itu berawal dari apakah mereka melakukan penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan apa yang mereka sering gunakan dan contoh apa yang mereka gunakan. Oke, itu di persentase gitu di Iya. persentase. Kalau kamu apa intinya dari 3 itu kamu buat persentase juga. Mana yang eh, katakanlah sudah paling menurut Anda paling tepat gitu. Yang kelas berapa? Kelas berapanya sih belum Pak, tapi yang paling banyak kami sudah ada di buku di Bangsal. Ini Pak, saya reduce paling banyak Pak. Oh ya, oh tentang reuse ya. Berarti secara umum di SMA Gonzaga sudah menerapkan yang reuse, malah lebih reuse. Oke. Kalau recycle malah 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 masih sedikit ya, masih sangat sedikit. Oke, saya dari saya itu aja. Terima kasih. kasih Pak. Ya, Saya, oke, terima kasih kelompok Sumbat Provisiat ya. Perjuangan kalian dari awal dari Agustus, Alvin, Jaren, Rulo dan Rin bersama Pak Harto ya berproses. Kalian juga harus berterima kasih ke Pak Harto. Nanti sempatkan saat kalian berdoa doakan agar beliau segera pulih sehat kembali. Baru berproses dengan saya 2 minggu terakhir, tapi saya salut bahwa kalian sudah begitu siap sampai dari pengambilan data, pelaporannya dan seterusnya. Oke, sekali lagi Provisiat. Nah, menyambung yang disampaikan Pak Alex tadi kan, kenapa kalian begitu tertarik dengan pengelolaan sampah? Saya pun salut, saya nggak nyangka bahwa kalian kemudian lebih memilih ini bukan hal, oke ini sesuatu yang relate dengan keseharian kita, tapi biasanya tidak cukup menjadi atensi kaum remaja. remaja. Betul kan? Biasanya kan tidak cukup peduli terkait dengan hal tersebut. Nah, sekarang saya bisa bertanya cara yang efektif dari masing-masing tempat, komunitas, sekolah, keluarga, dan seterusnya adalah prinsip 3R. Nanti muaranya kan diharapkan kemudian volume sampah yang sampai ke tempat pembuangan akhir, katakanlah di sini Bantar Gebang itu akan bisa diminimalisir, begitu ya? Oke, sekarang misal saya beri kesempatan atau sekolah memberi kesempatan ke Anda selama 2 minggu ke depan untuk menggaungkan hasil atau berdasar penelitian kalian ini, karya tulis ini, kalian akan melakukan apa ke teman-teman di Gonzaga? Karena ruang lingkup penelitian kalian koleksi Gonzaga, maka apa yang akan kalian lakukan untuk warga komunitas ini? Saya izin menjawab Pak. Untuk pertama, sebelum melakukan peraturan atau yang tegas, kami mengadakan cara yang persuasif untuk siswa-siswa tidak merasa terpaksa. Mungkin seperti pengarahan di Asri, bekerja sama tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada senat dan guru-guru untuk pentingnya mengolah sampah. Dan jika pengarahan itu kurang efektif atau tidak terjalankan dengan baik, lalu kami akan mengadakan peraturan yang lebih tegas. Mungkin seperti di negara-negara lain yang maju seperti Singapura maupun Jepang. Izin menambahkan, mungkin sebelum melakukan pengarahan atau mengajukan sekolah untuk melakukan sosialisasi untuk merealisasikan ini, mungkin memulai inisiatif dari diri sendiri terlebih dahulu. Seperti saya sudah beberapa kali mengingatkan teman saya untuk
buang sampah pada tempatnya gitu. Misalkan habis makan di kantin. Dan saya sendiri juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi ya awal mula harus dari di dalam diri sendiri. Kemudian gantiin, Sharon. Mungkin ditegaskan gitu bang. Kalau sampah plastik dibuang di tempat plastik gitu, anorganik di anorganik, organik di organik. Dan juga mungkin kalau sampai ada yang membuang sampah sembarangan gitu bang, bisa ditambahkan sanksi, mungkin refleksi gitu pak, untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu. Kalau Rulo, Kalau saya, menurut saya kita harus benar kata Jaren menegaskan setiap isu yang ada supaya sampah-sampah itu nggak main akal buang aja Pak. Jadi kayak kalau ada organik, organik, anorganik, anorganik. Supaya sampah-sampah yang ada di Gonjaga itu lebih rapi gitu Pak. terima kasih. Sharon, saya share sedikit, saya mau lihat, dari data kalian, itu kan yang memang sudah dilakukan itu adalah reuse. Betul ya, dari data. Nah, eh, kalau dari jawaban kalian tadi, oke, baik semua. Tapi kan lebih ke memilah. Memilah kan tidak mengurangi volume. Betul nggak? Sementara dari prinsip 3R ini kan lebih kalau kita ringkas, itu kan diharapkan untuk bisa menekan volume sampah. Betul ya? Oke, nah saya sebenarnya lebih mengharapkan jawaban dari situ. Kalau memilah kan tidak mengurangi volume. Padahal yang menjadi problem utama, kalau kita lihat korelasi sampai ke bantar gebangnya tadi kan jumlah timbulan dan seterusnya. Itu satu. Nah, kemudian tadi di sarang, ada kalian menyebutkan tentang APBN. Oke. Nah, penambahan alokasi dana dari APBN. Kenapa kalian memunculkan saran ini? Adakah sesuatu yang melatar belakangi sehingga kalian menyampaikan hal ini? Jadi dua hal ya. Oke. Baik, izin untuk menjawab Pak. Untuk yang pertama tadi mengenai Ya. reuse dan hubungannya dengan pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu benar kata Bapak tidak mengurangi volume, namun di Bantar Gebang ini mereka juga kesulitan dalam dari tingginya volume ditambah lagi dengan harus dipilah lagi sampah yang di sana gitu Pak. Jadi dengan pemilahan sampah ini dapat membantu pekerja yang ada di sana untuk memilah sampah sehingga mereka tinggal mengelolanya. Lalu untuk reduce and reuse itu bisa digunakan untuk ya tadi itu untuk mengurangi volume sampah. Lalu mengenai APBN. Sebelumnya udah cukup menjawab Kak. Oke. Udah cukup. Lalu penambahan alokasi dana dari APBN. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di TPS Bantar Gebang tersebut, itu Pak Roy menyinggung mengenai anggaran negara ini tuh mereka rata-rata berfokuskan membiayai infrastruktur negara gitu Pak. Jadi lebih fokus yang yang hal-hal besar untuk negara gitu. Namun untuk mengenai pengelolaan sampah itu masih kurang diperhatikan dan Pak Roy sendiri mengakui bahwa yang pertama efisien secara anggaran itu kan mesti diperlukan gitu untuk mengelola sampah agar ada biaya untuk mengelolanya secara efisien. Namun pada kenyataannya di dalam pengelolaan sampah ini anggaran negara itu kurang difokuskan itu Pak. Ada tambahan? Iya Pak, Pak Roysi Kumbing itu juga kita sempat menanyakan. Berarti kalau anggarannya dana untuk Bantar Gebang itu sangat kurang ya. Pak Roysi Kumbing juga mengatakan iya sangat kurang. Jadi kita juga harus efisien gitu, pilih mana yang diperlukan gitu. Ya dengan kurangnya biaya anggaran itu akan mempengaruhi ke fasilitas yang mereka miliki gitu Pak. Ini fasilitas yang mereka miliki juga ya terbatas gitu juga kalau begitu Pak. Jadi ya makanya yang bisa dibilang kurang efisien dalam mengelola sampah karena kurangnya fasilitas itu Pak. Terima kasih. Ada tambahan dari Alvin? Sudah ada jelas Pak. Syukur. Terima kasih. Moderator masih ada waktu? Waktu sudah habis. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alex dan Pak Muji atas pertanyaannya dan juga kepada teman-teman kelompok sebelumnya atas
Sekarang sesi tanya jawab dilanjutkan oleh audiens selama 35 menit. Sesi tanya jawab ini terbuka bagi Bapak, Ibu, orang tua siswa dari siswa-siswi peserta dan teman-teman yang hadir dalam ruangan ini. Silakan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan orang tua dari siapa bagi orang tua siswa dan nama serta kelas untuk para siswa-siswi. Saya akan menampung 3 pertanyaan di setiap kloter sebelum nantinya dijawab oleh para. Apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu orang tua mungkin. Saya di sini sudah menanggapi di sini kurang ini atas efek daripada sampah itu sendiri itu dampak daripada sampah ini di sini tidak dibahas dengan itu di Jakarta kita tahu bahwa adanya sampah itu bisa mengakibatkan sampah mungkin bagi saya sendiri itu aja sih tambahan saya. Terima kasih Pak. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Pak? Karena dari audiens belum ada pertanyaan, saya berikan kesempatan bertanya lagi kepada guru dan guru. Atau biar ditanggapi dulu. Oke. Saya akan menanggapi. Jadi di sini akibat dari sampah tidak bukan banyak, tapi kita menekankan bahwa Bantar Gebang itu mengalami overload atau pemasangan. Jadi tidak secara lingkungan, tapi secara Jakarta ya tempat pembuangan akhir. Ingin menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hal ini TPS Bantar Gebang ini sudah overload, di mana sampah-sampah itu sudah terlihat seperti gunung gitu, sudah terlihat seperti gunung-gunung tinggi gitu. Dan para mengatakan bahwa jika ini terus terjadi itu bisa terjadi bencana seperti longsor ataupun saat kehujanan juga mereka kesulitan karena itu sama-sama menjadi basah dan ada kemungkinan untuk longsor dan juga saat hujan ada petir gitu. Katanya ya terjadi kebakaran. Mungkin efeknya kami bisa fokuskan dalam TPS Bantar Gebang. Ada saya semuanya teman-teman tahun 2024. Apakah dari audiens ada pertanyaan lagi? Kita sekarangnya, nama saya juga Bino dari kelas 6. Jadi kalau tadi, kalau nggak salah tadi judulnya itu mengenai volume sampah tersedia di Jakarta, di provinsi DKI Jakarta. Iya. Iya, mengenai Jakarta. Nah, sini kan kita bicara tentang Jakarta saja. Mengapa harus menggunakan APBN yang merupakan anggaran nasional? Kenapa nggak pakai anggaran daerah saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Benda. Terus ada yang dia masih bertanya lagi? Tadi sempat dimention bahwa solusi untuk masyarakat supaya melakukan reduce recycle ini adalah seperti memberi tahu maupun melakukan kegiatan persuasif supaya masyarakat mau melakukannya. Pertanyaan saya adalah solusi yang kalian berikan akan diterapkan oleh komunitas kesehatan koleksi ini. Jika iya, bagaimana cara menjaminnya dan jika tidak apa alasan? Selesai pertanyaannya, pertanyaan ditampung. Apakah ada satu pertanyaan lagi? Karena tidak ada, kelompok itu salah menjawabkan. Siap, Gabriel atas kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan mengenai APBN tadi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bantar Gebangnya sendiri, Pak Roy itu di wawancara mengatakan atau menyinggung APBN, bukan APBD. Seperti yang kita ketahui bahwa ada APBN dan APBD. Namun mungkin alasan Pak Roy menyinggung APBN karena Jakarta sebelumnya ini pernah menjadi ibu kota. Jadi secara besar itu Indonesia mendapatkan anggaran dari yang nasional juga gitu. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Lalu untuk ini ada yang menjawab? Saya bisa sehingga saya menjawab pertanyaan kedua. Untuk kami menjaminkan
bahwa siswa-siswi Gonzaga dapat mengolah sampah masing-masing itu dengan seperti ngobrol dengan teman-teman kami yang di Senat maupun guru juga seperti dengan wawancara juga guru biologi kami sudah cukup menjalankan dengan Pak Putra, Bu Kristal dan juga Pak Budi itu mengarahkan memberi pengarahan lalu untuk jika tidak pengarahan itu terjalan lancar kami dapat bertuju kepada Senat dan Senat tersebut dapat memberi saran kepada pater lewat situ untuk menerapkan gerakan prinsip seperti yang telah dijelaskan lebih sering dan rapi. Oke, mungkin menambahkan lagi juga, mungkin kalau misalkan dari pengarang itu cukup juga, mungkin di Gonzaga bisa melakukan sanksi dengan kerja sosial, tapi untuk secara misalkan kota Jakarta kita bisa mengikuti negara-negara maju seperti Jepang ya atau Singapura yang jika membuang sampah sembarangan itu diberikan sanksi yang berat sehingga lama-kelamaan jika ada peraturan seperti itu maka komunitasnya itu akan lebih terbiasa dengan tidak membuang sampah secara sembarangan seperti itu. Terima kasih. Proses resesinya teman-teman ngomong. Apakah dari audiens ada pertanyaan lagi? Belum ada. Baik, karena belum ada, saya berikan kesempatan bertanya kepada guru-guru yang berfungsi. Oke, baik. Terima kasih moderator. Ada sekian problem dari tentang pengelolaan sampah. Yang satu tentang kalau dari awal kata istilahnya produksi sampah dari sekolah, komunitas-komunitas, keluarga, tapi juga ada problem lain yaitu bahwa minimnya dana APBN gitu ya. Baik APBN, saya membayangkan bahwa APBN itu lebih karena Bantar Gebang lokasinya ada di Bekasi, betul? Nah, berarti kan butuh infrastruktur dari Jakarta sampai ke Bekasi, sudah lintas provinsi, maka juga ada dana yang diputarkan dari negara, dari APBN. Dari APBD juga pasti ada. Jadi bukan semata-mata karena faktor bahwa Jakarta ibu kota, tapi juga karena bahwa itu sudah lintas provinsi, maka butuh APBN. Poin saya bukan di situ, tetapi menurut Anda, karena problem yang kalian angkat itu perkara timbulan sampah, mana yang lebih urgent? Meminimalisir produksi sampah atau menambah APBN? Bisa dipahami maksud saya? Oke, mana yang lebih harus diprioritaskan? Mengurangi produksi sampahnya atau menambah APBN? Silakan kembali ke topik besar yang kalian angkat. Bisa dipahami pertanyaan saya? Oke. Ya, Jared. Mungkin menurut saya tuh menambahkan dana APBN, Pak. Karena kalau di Bantar Gebang tuh udah sangat overload, itu udah sangat susah untuk mengelola sampahnya, Pak. Itu pun udah sangat bahaya kan, Pak. Bisa longsor, bisa kebakaran, juga kalau hujan tuh ya juga berbahaya dari petir sama kena airnya, jadi longsor jatuh ke bawah. Itu kata Pak Royce Homi sendiri itu juga merusaki lingkungan sekitarnya gitu, Pak. Dan iya sih Pak, itu APBN. Terima kasih. Yang lain mungkin menambahkan? Secara ekonomi juga dijawab. Secara ekonomi juga Pak Roy yang Bantar Gebang juga menyatakan bahwa secara ekonomi Bantar Gebang sendiri pun juga kurang dari segi pengolahan sampahnya dan dari terutama bahan-bahan baku yang digunakan ketika menggerakkan sampah dari bukit pertama ke bukit selanjutnya itu kebutuhan bahan bakarnya cukup banyak. Terima kasih. Dan menambahkan? Mungkin Pak. Oh, menambahkan? Ya mungkin jadi jika APBN dapat ditambahkan mungkin pengelolaan sampah jalan bahkan bakal berjalan secara efisien Pak, lebih efisien. Secara spesifik, misalnya APBN-nya ditambah, itu untuk apa? Kalau menurut kalian sudah melakukan observasi di sana dan tempatnya. Pak. Mungkin untuk fasilitas gitu Pak. Fasilitas seperti apa? Kayak traktornya yang dipakai katanya sangat boros gitu Pak untuk bensin sama traktornya itu gak mencukupi untuk semuanya
untuk semua sampah yang ada di situ gitu Pak. Jadi masih kurang. Oke. Seperti alat berat dan mesin-mesin untuk mengelolanya gitu Pak. Jadi setiap jenis sampah seperti mungkin plastik dan juga besi atau logam itu mereka ada mesin pengelolaan sampahnya sendiri gitu Pak. Jadi biaya. So, kita Di negara Jepang itu ada yang namanya pengelolaan sampah ini dijadikan energi alternatif. Itu kalau bisa udah ditambah lagi, jadi pengelolaan sampah pun bisa lebih secara maksimal gitu Pak. Dan juga selain itu mendapatkan keuntungan energi alternatif dari pengelolaan sampah tersebut. Oke. Seperti yang rekan Diana, Rolo dan Rin jelaskan bahwa menambahkan itu cuma menambahkan, tapi kami juga mengembangkan teknologi-teknologi yang ada seperti teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengubah sampah menjadi energi alternatif. Ini lebih banyak untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien secara energi maupun para pekerja tidak akan menggunakan energi yang lebih banyak. Terima kasih. Moderator, dari saya itu dulu. Masih Sepertinya. tentang Bangkok. Apakah dari audiens sudah ada pertanyaan? Ya, nama saya di Muhammad di kelas 285. Jadi kan kembali kemudian di bagian tangan, kalau misalnya pelaksanaan unit, defisit, itu lebih yang kritis, bukan banyak yang sama sedang kali sebenarnya perilaku. Defisit tiap pulang sekolah kan di lingkungan ada, fasilitas juga teman-teman jelas di mana ada, terus pengarahan juga teman ada ngomong training masih yang dilakukan di sekolah dan tadi kelompok juga sempat menawarkan solusi kalau misalnya dikasih ancaman lebih berat nih buat yang melanggar. Cuma mengetahui keaturan anak saja, kita ambil contoh kecil aja deh, misalnya ancaman untuk menindak siswa-siswi yang membawa kendaraan bermotor tanpa stiker, masih aja dibawa gitu kan. Menurut kelompok, bagaimana sih cara lebih lagi gitu? Pengetahuan siswa ini banyak banget yang diselamatkan aja gitu. Terus pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Kami yang karena belum ada forum dengan Jadi menjawab Kevin Selimaet, menyediakan fasilitas yang lebih memadai. Kita bisa lihat banyak tempat sampah ya di Goods. Tapi menurut saya masih kurang kita di beberapa tempat. Soalnya kita sering ngelihat tempat sampah yang full sampai atas, jadinya udah sampai keluar-keluar gitu sampahnya. Kan jadinya berserakan kan sampahnya. Saya mau nambahin. mungkin dari situ kami juga menyarankan untuk menyediakan fasilitas tempat sampah yang dapat tempat sampahnya itu sesuai kategori gitu, misalkan sampah basah dan sampah kering, dan juga tambah memberi pengarahan untuk membedakan jenis sampahnya. Lalu untuk tentang yang karakter kunci itu masih rebel seperti itu, dari kami sendiri mungkin itu bisa menjadi refleksi sekolah untuk apa ya, menegaskan para siswa dan siswinya ke depannya untuk bisa mengelola sampah itu, misalkan dengan memulai peraturan baru, yaitu untuk yang bagi yang membuang sampah sembarangan atau meninggalkan sampah di kelas itu bisa diberikan sanksi kesot mungkin, atau mungkin mengembalikan program seperti piket di mana setiap pulang sekolah itu anggota-anggota kelas itu membersihkan ruangan kelas. Seperti itu Kevin. Apakah cukup jawab atau ada ini? Ya enggak, sering namakan untuk yang bagian siswa coach yang level karena
Rebel itu merupakan perbuatan kebiasaan, menambahkan sebuah sanksi untuk kebiasaan itu tidak diteruskan. Sanksi dalam arti bahwa kita oleh sebuah jaka menyediakan waktu khusus seperti piket, di mana siswa-siswa biasanya kan siswa Gonzaga kalau jika selesai pelajaran langsung pulang. Guru-guru di kelas tersebut harus menyediakan waktu mungkin 10 menit atau 20 menit atau bahkan 5 menit saja untuk siswa dan siswi mengecek waktu sama-sama di bawah bangku mereka masing-masing, tidak langsung pulang. Terima kasih responsnya teman-teman kelompok. Apakah dari audiens ada pertanyaan? Mengapa Gonzaga belum menerapkan yang dilakukan oleh sekolah lain? Sama itu bahwa seperti yang kami telah jelaskan bahwa sebelum menetapkan suatu peraturan tentu fasilitas memadai. Dengan kita melarang para penjual kantin untuk tidak menjual makanan-makanan mereka dengan mangkok plastik maupun piring plastik, itu tentu akan menjadi masalah. Kami tentu sekolah perlu menyediakan piring dan plastik atau mangkok sendiri yang bisa dicuci kembali. Dan itu juga memerlukan biaya. Biaya tersebut selama ini Gonzaga dalam memfokuskan kepada renovasi maupun acara-acara seperti Gonfest. Itu salah satu alasan kenapa Gonzaga sendiri belum menerapkan. Enggak. Nah, kami mau jujur, kalau misalkan saran kami untuk tidak melakukannya di dalam salah satu saran atau solusi dari penelitian kami ini. Namun, yaitu dari kamu juga itu perlu dari kesadaran diferensi sendiri, dan juga mungkin sudah terbiasa apa bagi kami komunitas keluarga itu sudah terbiasa untuk membungkus makanan dari kantin. Juga ada beberapa kantin yang sudah menyediakan, misalkan Joko yang sudah menyediakan piring atau silap sendiri, tapi masih ada juga yang memilih untuk membungkus. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya teman-teman kelompok. Apakah ada yang tidak pertanyaan lagi? Karena belum ada, saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak Memimpin. Oke. Anggap saja kalau tadi saya melanjutkan yang Pak Muji ya.
di sampah ini anggap aja hulu sama hilir gitu ya. Saya anggap ya, hulu sama hilir. Si Bantar Gebang ini adalah sebagai hilirnya gitu ya. Nah, ternyata timbulan sampah tuh eh, makin banyak. Sedangkan APBN, apalagi sekarang efisiensi gitu ya. Pak Prabowo efisiensi, malah bukan ditambah, tapi dipotong. Ini bagaimana? Ya, apa yang harus dilakukan? Itu kenyataan negara kita seperti itu, efisiensi dipotong, bukannya ditambah loh. Terus apa? Imajinasi Anda jika ini kan kita bicara tadi timbulan berarti ya, dan anggap aja Gonzaga sebagai kecil lah gitu ya, sampel dan dia karena Jakarta nanti buang sampah akhirnya di Bantar Gebang. Itu kamu lihat kok timbulan yang begitu banyak gitu ya. Nah, ini efisiensi bakal dipotong, bukan ditambah. Gimana ya? Apa yang harus dilakukan berarti oleh SMA Gonzaga gitu. Tidak ada tuh misalnya penambangan APBN, nggak ada uangnya. Nah, gimana dong? Oke, terima Pak Alex atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk diskusi terlebih dahulu ya. Ya. Ya, menurut kami itu kita harus meningkatkan kesadaran dari masyarakatnya, Mbak. Jika kita nih dari fasilitas di Bantar Gebang kan sudah tidak bisa efisien gitu dibilang. Nah, ya, itu kami harus masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran akan mengelola sampah gitu, Pak, agar sampah itu bisa berkurang dari tumpukan sampah tersebut bisa berkurang dari diri masing-masing gitu, Pak. Karena sebagai yang kita ketahui, Pak Roy Xiaomin menyebutkan bahwa pengelolaan sampah itu bisa efektif itu dari sumber masing-masing gitu, Pak. Dari diri kita masing-masing gitu, Pak. Jadi jika kita sudah berani memilah-milah sampah itu akan membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di Bantar Gebang, Pak. Berarti kembali lagi ke diri kita gitu Iya, ya. Jadi tentang apa yang tadi Bu Krista, Pak Hugo, berarti kalau nggak ada kesadaran ya ya cuma gitu mau benar gak sih menurut kalian APBN setinggi apapun kalau masyarakat yang nggak punya kesadaran gimana? Karena Pak Hugo udah mengatakan ya bahwa di sini tentunya kesadaran itu yang paling tinggi gitu ya. APBN mau segede apapun, mau teknologinya secanggih apapun, ya dia akan overload terus gitu. Jadi itu yang paling penting itu ya berarti tentang kesadaran. Ini dari Pak Alek itu dulu. Pertanyaannya Pak Alex, teman-teman ngomong, saya buka kesempatan bertanya lagi ke audiens. Tanya, apakah dari orang tua omongan sudah ditanyakan? Kalau belum ada, saya berikan kesempatan lagi kepada Oke, baik. Terima kasih. Balik ke fenomena. Oke, pernahkah kalian mencoba ini informatif saja ya? Pernahkah kalian mencoba mengidentifikasi kira-kira setiap hari atau mungkin bertanya ke bapak-bapak petugas kebersihan keindahan itu produksi sampah yang dihasilkan oleh Gonzaga di hari sekolah itu berapa banyak gitu atau kalian pernah melakukan pengamatan begitu? Jadi Ya. jawab. Kami sudah sudah bertanya kepada pihak tim keindahan dan juga Pak Anto bahwa Gonzaga mayoritas menghasilkan sampah paling banyak yaitu daun-daun, Pak. 70% sampah di Gonzaga bukan plastik, bukan maupun makanan atau bisa minuman, tapi daun-daun Pak.
Dan kami juga dapat mengetahui dari wawancara dengan Pak Wahyu bahwa no doubt 70% sampah tidak dikelola Pak. Hanya tahu di dalam kantong plastik dan dikirim ke Bandar Lampung. Oke. Ada tambahan? Cukup. Nah, mayoritas sampah yang dihasilkan di Gonzaga adalah daun. Oke. Nah, berarti sebenarnya bisa juga sampah daun itu tidak perlu dibawa keluar dari area Gonzaga kan? Kalau nggak salah kalian sudah menyebut tadi composting ya? Iya. Kompos. Nah, oke. Adakah mungkin ide kalian agar itu terrealisasi bahwa sampah yang bisa diolah di dalam kompleks Gonzaga itu kemudian tidak dibawa keluar Gonzaga? Tadi berapa 75% itu adalah 70% itu adalah daun dan mestinya kan sebenarnya daun itu nggak harus sampai ke Bantar Gebang kalau Betul. misalnya ujungnya itu Bantar Gebang. Adakah ide kalian mengajak teman-teman atau untuk pelajaran tertentu atau mungkin ide untuk ya wirausaha yang berbasis pengelolaan sampah gitu? Dalam merealisasikan composting ya Pak di Gonzaga itu sebenarnya yang pertama-tama kita butuh pasca yang pertama. Lalu yang kedua setelah mewawancarai ibu biologi Pak Hugo itu sudah memikirkan atau merencanakan untuk melakukan composting ini di sekolah Pak. Karena juga guru biologi di Gonzaga seperti yang kita ketahui itu suka menanam tanaman juga kan Pak. Jadi composting itu bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman-tanaman di Gonzaga. Oke, ada tambahan? Sudah di sama dia. Alvin dulu ada tambahan? Pengelolaan sampah? Alvin silakan. Untuk menambahkan Pak, Pak Ugo saat mewawancari Pak Ugo sudah saya sudah mencoba Pak untuk mengajak pihak Gonzaga dan malahan sudah berdiskusi dengan Pak Pak Dion mengenai composting. Tetapi mungkin satu atau dua hal Pak Dion belum menyampaikan ke yayasan. Jadi makanya dalam satu wawancara Pak Ugo menyampaikan bahwa composting adalah solusi yang ideal Pak. Mungkin saya mau izin menambahkan juga Pak. Selain composting juga ada cara lain, yaitu melakukan black shoulder itu adalah jadi kita menaruh kandang di sampah-sampah organik Pak. Jadi ntar sampah-sampah organik ini bakalan dimakan sama serangga ini Pak. Dan itu bakalan membantu banget untuk mengurangi sampah yang ada. Gitu. Oke, lalu secara konkret misalkan ide bagus dari dulu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya kamu diberi kesempatan sebulan ke depan untuk itu. Itu hal itu menurut saya itu kan butuh membutuhkan biaya Pak. Dan mungkin kita akan melakukan pembicaraan dulu dengan sekolah, kalau sekolah bisa memfasilitasi ini. Mungkin itu membutuhkan cukup biaya Pak untuk merealisasikan itu. Oke, terima kasih. Dari saya cukup, Pak Alexis. Kalau saya hanya pengen tanya aja kalau di rumah gimana? Pembuangan sampah di tiap rumah kalian ini gimana? Apakah sudah dipilih-pilih seperti yang itu kan tadi kamu pilih atau juga disatukan gitu? Gimana? Masing-masing gimana coba? Sini jawab. Iya. Kalau dari konsepnya tuh semua sampah tuh sebenarnya digabung Pak. Tapi kita ada tukang sampah yang suka ngambilin kayu sendiri, ada yang ngambilin plastik sendiri gitu Pak. Mungkin dari tukang sampahnya beda-beda gitu sih Pak. Kalau dari saya juga disatuin Pak, dan tukang sampahnya itu juga ngambil begitu aja, jadi ya itu yang menyebabkan bukan terjebak kesulitan karena sampah itu lagi jadi langsung di satu ini Jadikan satu. ya, jadi satu. Nggak ada kategori berarti. Iya. Dan Saya sudah pisahkan Pak antara basah dan kering, tapi tukang sampah di kompleks saya buangnya akhirnya disatuin lagi Pak.
Jadi jangan jadi ada dari hulu ke hilir ini nggak itu ada yang terus. Kitanya udah baik, ya. Tapi kalau misalnya menurut Anda kira-kira secara umum lah gitu ya, kita kan udah bisa gitu. Tapi kalau Indonesia, menurut kalian untuk bergantian, mungkin nggak bisa punya kesadaran yang sama gitu ya? Ini saya jawab, Pak. Menurut saya sih Indonesia masih kurang ya Pak kesadarannya, bisa dilihat di Bantar Gebang semuanya masih bercampur segala. Tapi kalau ada yang eh, pengarahan sama peraturan yang tegas gitu Pak, mungkin bisa ada tuh, apa kesadaran yang secara seluruh Indonesia gitu Pak. Ada yang Jangan menambahkan lagi. Mungkin secara pemerintah belum ada kesadaran, tetapi jika dari kelompok masyarakat kecil pun dan lalu jika dibagikan ke sosial media, masyarakat-masyarakat bisa terinspirasi seperti salah satu contoh besar itu Pandarawa kan Pak. Pandarawa kelompok Iya, remaja yang mengumpulkan sampah-sampah bersih lantai-lantai sungai-sungai itu bisa menjadi inspirasi Pak kepada masyarakat sehingga masyarakat terinspirasi, pemerintah terinspirasi juga akan ada pemikiran masa sih pemerintah akan kalah oleh masyarakatnya sendiri mengenai sampah. berarti mungkin eh, saran saya sih kalau misalnya masih berlanjut sebagai penelitian, ada produk itu tadi ya, kayak si Pandarawa ya, karena dia bikin media sosial, kemudian ya karena untuk menularkan hal-hal baik itu positif ya dari saya. Oke, satu lagi dari saya. Menurut kalian, kemarin mungkin observasi dan seterusnya, sebenarnya ada nggak sih potensi ekonomi yang kalian bisa lihat, kalian bisa temukan dari sampah yang dari awal, katakanlah dari Gonzaga, dari keluarga-keluarga sampai ke Bantar Gebang itu, apakah memang semuanya yang ada di sana itu masalah saja semua, ataukah sebenarnya menurut kalian ada potensi yang masih bisa digali, dimanfaatkan begitu? Bisa menjawab, tentu ada salah satunya itu composting yang pasti jika sekolah mengelola semua sampah daun 70% tentu kan banyak Pak. Jika semua daun-daun itu di kompos menjadi pupuk, Gonzaga juga bisa membuat produk Pak, yaitu pupuk. Dan pupuk-pupuk ini bisa dijualkan di sekitar masyarakat Gonzaga Pak. Jadi tidak hanya untuk masyarakat Gonzaga, tapi sekitarnya juga Pak. Di luar. izin menambahkan Pak. Kan kita tahu apa ada yang kayak sampah sampah plastik itu kita buangnya di tempat yang spesifik gitu Pak. Kayak ada banknya sendiri gitu Pak untuk mendapatkan hasil dari sampah yang gitu dimasukin ke tempat itu dapat uang gitu Pak. Kalau yang secara sistem di Bantar Gebang, adakah sesuatu yang dihasilkan oleh pengelola tanah dan kemudian itu bernilai ekonomi? Bukan pemulung loh ya. Kalau di berbagai media kan kita bisa lihat pemulung begitu banyak di Bantar Gebang yang kemudian mereka memungut plastik, memungut mungkin kardus dan apapun sudah. Tapi yang kalian observasi di sana mereka yang secara lembaga institusi si pihak Bantar Gebang sebagai lembaga gitu ya, yang memang kemudian mengambil sebuah benefit dengan adanya sampah itu. Hingga Pak, seperti yang sudah disebutkan di sini bahwa di Bantar Gebang ini salah satu recycle yang mereka lakukan itu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Nah ini bahan bakar alternatif ini untuk mendayai itu di PLTS, PLTA mereka gitu Pak untuk ya untuk membangkit listrik. Akhirnya di Bantar Ya. Gebang sendiri. Itu sudah full dari bisa dipenuhi oleh produksi mereka, produksi listrik mereka sendiri. Adakah data yang kalian dapatkan? Dari wawancara sendiri dia mengatakan bahwa ya itu bisa gitu Pak. Oke, terima kasih. Dari saya itu dulu, audiens mungkin ada? Audiens Masih ada waktu kan? berapa menit? Kita tersisa 1,5 menit. Oh, Gini, ya.
Jadi tadi kalau kita bahas salah satu cara untuk recycle dengan kan namun itu jarang dilakukan dan bahkan tidak dilakukan ini lalu berubah. Padahal mayoritas yang di sana pun membahas proses pengadaan wakaf proses fokus dilakukan tidak berjalan besar. Dan sedangkan aktivitas yang kali ini sudah dilakukan. Dan juga apakah akan efektif kalau ini dapat bisa. Bukan pikiran mau ini diskusi. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kenapa Bang nggak mungkin composting untuk jumlah sampah yang sebegitu banyak itu kurang efisien gitu, masih perlu waktu yang sangat lama, sama untuk memilah sampah lagi kan lama lagi gitu. Teman-teman. Enggak, dari hasil kompostingnya sendiri itu juga tidak manfaat bagi bantar gebangnya secara langsung gitu. Sedangkan yang recycle menjadi bahan bakar alternatif ini kan berguna untuk di bantar gebangnya gitu. Apakah cukup menjawab? Oh, untuk yang di sekolah, kenapa tidak melakukan komposting? Kalau komposting, oh seberapa efektif? Untuk begitu kita perlu meneliti dalam hal itu kirana, cuman mungkin kedepannya menjaga akan melakukan hal itu berdasarkan saran dari teman-teman sekalian. Jadi ya, gitu. Terima kasih kirana. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Kita telah sampai di sesi penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muji selaku pembimbing, Pak Alex selaku pembimbing, teman-teman kelompok 74, dan para audiens sekalian. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan sebagai